Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah pembahasan mengenai solusi cerdas pengelolaan penelitian yang efisien di LPPM menggunakan web apps. Kali ini kita bahas mengenai apa yang dialami oleh LPPM. Nah, ada 4 poin. Yang pertama adalah masih mengelola penelitian secara manual. Umumnya seperti itu ya. Meskipun sudah ada beberapa yang sudah melakukannya secara otomatis. Kemudian yang kedua, kesulitan memonitoring dan evaluasi kemajuan penelitian. Nah, ini sangat berdampak pada kemampuan admin ya, karena begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, semuanya serba manual, sehingga kesulitan ya untuk memonitor mana yang sudah selesai, mana yang dalam proses review, mana yang harus dibuatkan kontraknya, dan lain-lain. Nah, sehingga menyebabkan apa? Lambatnya proses persetujuan proposal penelitian. Ya, ini beresiko ya. Jadi, keterlambatan ini jadinya nanti mengakibatkan kinerja dari dosen yang ingin terus melakukan penelitian itu jadi terhambat. Nah, kemudian ada juga yang keempat, sulitnya akses data penelitian yang terintegrasi. Nah, kalau tidak terintegrasi, semuanya menyebar, susah ya untuk melakukan monitoring. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, ini ada beberapa solusi yang dapat meningkatkan kinerja dari dosen maupun admin dan LPPM itu sendiri. Yaitu yang pertama, mengotomatiskan proses pengelolaan proposal. Jadi, proses pengajuan, seleksi administrasi, seleksi substansi, pemeriksaan keuangan, pelaksanaan penelitian, penilaian laporan kemajuan, penilaian laporan akhir, hingga laporan diterima, itu semua diotomatiskan. Nah, manfaatnya apa? Memangkas waktu pemrosesan dari 3-6 bulan menjadi hanya beberapa minggu saja, dan itu mengurangi risiko keterlambatan. Selain itu, perlu juga ada dashboard untuk memantau kemajuan penelitian secara real time. Nah, jadi fitur ini dirancang untuk memberikan akses cepat, visual, dan terkini kepada pimpinan LPPM, reviewer, dan peneliti mengenai status proyek penelitian atau pengabdian yang sedang berjalan. Solusi dan fitur lainnya adalah pelacakan dana hibah dan status proposal. Nah, nanti adanya transparansi alur dana. Seluruh riwayat pencairan dan penggunaan dana hibah tercatat dengan jelas. Kemudian ada juga pemantauan status proposal. Dosen dapat melihat sejauh mana proses evaluasi proposal mereka berjalan. Apakah sudah diterima, direvisi, ditolak, atau hal lainnya. Kemudian ada juga keterlacakan yang akurat. Semua transaksi dan keputusan terekam digital, sehingga mudah diaudit. Ya, solusi dan fitur lainnya. Digitalisasi arsip dan dokumentasi. Manfaatnya mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Jadi semua berkas seperti proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan dokumen pendukung lainnya disimpan dalam sistem. Kemudian, akses cepat dan mudah. Dokumen dapat dicari berdasarkan nama dosen, judul kegiatan, tahun pelaksanaan, atau jenis kegiatannya. Dan yang ketiga ada keamanan dan backup. Dokumen tersimpan dalam server dengan sistem keamanan berlapis dan backup otomatis. Selanjutnya adalah akses sistem sesuai kewenangan. Nanti ada super user yang mengadministrasikan user dan melakukan konfigurasi sistem. Kemudian ada yang berwenang sebagai admin LPPM, mengadministrasikan proposal, memilih UPPM, reviewer, keuangan, penilai, dan pelaporan penelitian. Kemudian sebagai dosen, yaitu peneliti yang mengajukan proposal,
melakukan aktivitas penelitian dan hanya bisa melihat data sendiri. Selanjutnya ada UPPM yang melakukan seleksi administrasi, kemudian ada reviewer yang melakukan seleksi substansi, ada juga keuangan yang memeriksa keuangan penelitian, dan ada penilai melakukan penilaian laporan akhir, dan juga ketua LPPM yang bisa melihat laporan. Jika LPPM merasa bahwa ini masih ada perlu penyesuaian, nah jadi web apps ini bisa juga dilakukan penyesuaian. Ya, jadi menyesuaikan dengan alur proses LPPM, disesuaikan dengan SOP-nya ya. Jadi setiap kampus memiliki perbedaan dalam alur pengajuan, penilaian, hingga pelaporan. Nah, nanti sistem ini dapat diatur mengikuti pola tersebut. Kemudian fleksibel untuk kebijakan internal. Ya, pengaturan seperti jumlah reviewernya, format laporan, jenis hibah, dan deadline bisa diatur sesuai SOP di LPPM. Kemudian mengakomodasi identitas institusi. Seperti misalkan logonya, warna, domain atau subdomain universitas, sehingga tampilan antarmukanya bisa disesuaikan agar selaras dengan citra LPPM. Selanjutnya nanti ada fitur usulan, yaitu form permohonan penambahan modul oleh LPPM dalam web apps. Ya, fitur ini memberikan keleluasaan kepada pihak LPPM untuk mengajukan permintaan penambahan modul baru dalam sistem sesuai kebutuhan pengelolaan kegiatan yang berkembang di kemudian hari. Kemudian, status permohonan penambahan modul dalam web apps, sehingga nanti LPPM dapat mengetahui status progres pengembangan modul baru dalam web apps ini. Ya, itu tadi penjelasan mengenai web apps untuk manajemen research dan pengabdian digital. Bagi yang tertarik, silahkan mengirimkan email ke lppm@sumbersolusioptimal.com atau WA ke 0815 10 80 60 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.